Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks terkait informasi update terkini Geopark Meratus yang masuk dalam pra-penilaian UNESCO Global Geopark bersama dengan narasumber Hanifah Dwi Nirwana, STMT selaku Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Meratus, Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh reporter Rini Maskanari. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Ya baik, terima kasih. Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa LPPLC Indonesia. Kembali lagi saya Rini Maskanari di program Persada ID Talk. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh Geopark Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Meratus, ada Ibu Hanifah Dwi Nirwana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Iya Ibu, gimana nih Bu? Ini kemarin 1 bulan full ada yang berkunjung ke Kalimantan Selatan khusus untuk melihat-lihat situs-situs atau gimana nih? Ya kebetulan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 30 sampai tanggal 1 kemarin, ada tim UNESCO untuk Indonesia, di mana di dalamnya ada tim pakar KNGI, ada Prof. Mega, kemudian Pak Safri, Dr. Safri, bersama dengan Pak Asisten Deputi dari Kemenkomarfas, kemudian dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset, kemudian Bappenas hadir ke Geopark Meratus untuk melakukan pravalidasi. Pravalidasi. Ya. Hal apa yang beliau-beliau itu lakukan di situs-situs kita? Ya, tentunya pravalidasi bukan hanya untuk melihat situs, tetapi melihat kesiapan Geopark Meratus karena sudah ditetapkan sebagai aspiring UNESCO Global Geopark. Tentu akan tidak lama lagi kita akan menghadapi validasi dari UNESCO langsung, sehingga dari tim tersebut ingin memastikan bahwa kita siap untuk dinilai dari bagaimana tata kelola dari Badan Geopark Meratus, pengelolaannya, kemudian pelaksanaannya di lapangannya bagaimana kita mendasarkan dalam pengembangannya itu dengan 3 pilar penting, ada konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan tentunya tak kalah pentingnya kesiapan kami dari sisi visibilitas, aksesibilitas, dan juga fasilitas. Itu juga penting. Iya, semuanya dilihat satu-satu, dicermati satu-satu, dan memang banyak catatan yang kami punya waktu, ini kurang lebih 1 bulan untuk menyiapkan semuanya agar disempurnakan lagi. Jadi bocorannya di bulan Juli, Bu? Bulan Juli, penilaian. insya Allah ini akan hadir Mr. Tan Van dari Vietnam, dari UNESCO, kemudian juga Miss Hiroko Torigo dari Jepang. Keduanya ini kebetulan geologis, jadi kami harus benar-benar sebagai nanti pada perjalanan validasi nanti kami harus banyak menunjukkan situs-situs geologi yang ada di Geopark Meratus. Wow, ada berapa kita untuk situs kita Bu yang dilakukan yang akan kami rekomendasi? Ada beberapa situs geologi yang diantaranya Sekis. Ada batu sekis di Sekembang, kemudian juga ada batu serpentinit sisik ular di Tahura, kemudian juga ada batu kilat api, mungkin kami juga akan sampaikan untuk dilihat sama mereka. Kemudian ada batu Hapo, di Gua Hapo ada batu-batu ini batu-batuan yang memang punya nilai geologis yang ditonjolkan. Kemudian juga selain itu kita ke Bukit Langara, kemudian air panas Tanuhi. Nah, jadi banyak situs-situs geologi yang akan kami coba sampaikan, bahwa di antara situs-situs geologi termasuk juga Bumbung, lupa ya. Bumbung juga menjadi situs penting yang akan kami Cempaka itu juga menjadi situs penting yang akan coba kami tawarkan untuk dilihat dan untuk benar-benar bahwa situs-situs itu memiliki keunikan dan punya signifikansi baik nasional ataupun internasional. Oke, nah jika nanti di Juli ini penilai tadi ya dari UNESCO Global Geopark ya Bu ya datang ke sini dan menilai, itu kalau kita memang sudah masuk ke situ nanti situs-situs kita Geopark Meratus ini, hal apa yang dibanggakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan Bu ketika kita sudah masuk? Ya,
Tentunya ketika kita menjadi bagian dari UNESCO, secara otomatis kita ini dianggap bagian dari warisan dunia. Tentu itu ada kebanggaan bahwa ketika kita menjadi bagian dari warisan dunia atau UNESCO Global Geopark, berarti taman bumi kita yang kaya dengan geodiversity-nya, situs-situs geologinya, kaya dengan biodiversity-nya, dengan keanekaragaman hayati, dan tentu yang beberapa komen dari kemarin tim ahli dari UNESCO untuk Indonesia bahwa kita itu kaya sekali dengan budaya. Tentu ini akan menjadi kebanggaan, dan mungkin ini bisa kita coba sandingkan. Niagara kurang apa terkenal? Bukit Kilimanjaro kurang apa terkenalnya? Raja Ampat kurang apa terkenal? Tetapi mereka juga ingin menggapai mimpinya untuk menjadi bagian dari UNESCO, yang kebetulan kalau Raja Ampat dan 10 UNESCO Global Geopark untuk meratusnya, ya untuk Global Geoparknya di Indonesia sudah ada 10. Kita berharap kita menjadi bagian ke-11 atau ke-12. Ya, jadi apa sih manfaatnya? Kita coba banding seperti itu saja. Berarti kita sudah bisa membayangkan. Tentunya dari sisi promosi, pariwisata berkelanjutan, dan yang tak kalah pentingnya di dalam konsep pengelolaan geopark itu bukan hanya pariwisatanya, tetapi masyarakat di sana dan bahkan pengunjung itu mendapat pengetahuan, mendapat literasi, mendapat edukasi bagaimana melakukan konservasi, bukan hanya tanaman konservasinya. Bagaimana kita mengkonservasi situs-situs geologi yang merupakan bukti sejarah kebumian yang ada. Nah, ini tentunya juga kami juga ada PR-nya, bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat yang ada di situs-situs itu kehidupan ekonominya menjadi membaik ketika menjadi bagian dari situsnya Geopark. Nah, ini penilaian nanti akan dilaksanakan insya Allah di bulan Juli ya Bu ya? Dan pravalidasi sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah, sekarang adakah yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat ini Bu? Ya, tentunya masyarakat setempat itu ya secara alami mereka tetap akan beraktivitas bagaimana mereka mestinya di situs-situs yang sudah ada ditetapkan di Meratus Geopark atau di Geopark Meratus ini memang sudah ada masyarakatnya, sehingga masyarakat tersebut ya ada satu PR penting di beberapa situs ini mengenai pengelolaan lingkungannya, khususnya sampah. Kemudian juga fasilitas yang ada, toilet-toilet yang masih belum representatif karena kurang terpelihara dengan baik. Ya, itu juga menjadi perhatian kami, dan kami sudah mencoba komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota. Ayo kita benahi sama-sama, karena mimpi ini bukan hanya mimpi Pemprov, karena Geopark Meratus itu Kalsel ya, bukan Pemprov. Dan masyarakat harus apa? Masyarakat secara alamiah tetap aja dia bisa melakukan aktivitas biasa. Paling enggak dengan ada Geopark ini, mereka semakin teredukasi dengan baik. Mereka bisa bercerita, mereka bisa merasa bangga menjadi kalau orang Banjar suku Banjar gitu kan. Kalau orang Dayak suku Dayak, karena disitulah kita sangat menghargai semua culture yang ada di situs-situs itu. Dengan kebanggaan mereka akan tidak ada di belakang, sama-sama dengan yang lainnya. Dan sedang kami dorong juga bagaimana ekonomi masyarakat di situs itu bisa menjadi lebih baik. Misalnya kami mencoba berkomunikasi dengan beberapa pelaku usaha, minta tolong dong lapak-lapaknya masyarakat ini diperbaiki supaya lebih menarik, sehingga yang datang juga senang akan di sana. Kemudian beberapa situs yang lain juga kami coba meningkatkan kapasitas mereka. Misalnya Desa Belangian yang kebetulan memang ini nggak masuk yang akan dikunjungi, tetapi tetap semua situs akan menjadi perhatian kami. Masyarakat di sana kami latih untuk membuat sakoprint, sasirangan ekoprint, dan sekarang mereka bangga. Ketika datang ke sana bukan hanya melihat hutan ya, tetapi mereka bisa beraktivitas yang lain, merasakan sensasi bagaimana sih bertugal, bagaimana sih membuat sasirangan dan sakoprint dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar hutan, bagaimana mereka menangkap ikan. Jadi mereka akhirnya merasa bahwa ini sebenarnya potensi untuk dikembangkan, sehingga ketika mereka melakukan konservasi di hutan itu ternyata ada nilai yang luar biasa. Selain nilai ekologi, ternyata juga ada nilai ekonomi di sana. Dengan banyak orang berkunjung, otomatis ada tambahan nilai ekonomi buat mereka. Terakhir Bu, ini
mungkin tidak hanya kita masuk atau tidaknya, tapi berharap masuk di UNESCO. Ya, berharap sekali itu masuk. Untuk masyarakat seluruh dunia, Bu, dengan Iya. keberadaan Kalimantan Selatan dengan situs-situsnya yang tadi sudah Ibu jelaskan, apa yang ingin disampaikan? Mari kita sama-sama jaga situs-situs geologi kita, jaga keanekaragaman hayati, dan mari kita sama-sama bangun masyarakat di level tapak. Karena dengan geopark itu pembangunan berkelanjutan, the real pembangunan berkelanjutan. Sehingga dengan melestarikan alam, mensejahterakan masyarakat lokal. Ayo dukung Geopark Meratus untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Hanifah Dwi Nirwana, Ketua Harian Geopark Meratus, Badan Pengelola Geopark Meratus. Ya, baik. Kita sudahi untuk Persada ID Talk edisi hari ini. Kita langsung saja kembalikan ke studio. Persada ID Talk. Persada ID Talk.